Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Project Management Plan mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di sini kami akan membahas tentang 10 bab yang ada dalam presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, pendekatan manajemen proyek, ruang lingkup, proyek, daftar kegiatan penting, struktur rincian kerja, rencana manajemen komunikasi, rencana manajemen biaya, rencana manajemen jadwal, rencana manajemen kualitas, dan yang terakhir ada rencana manajemen sumber daya manusia. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Indra Haryana dengan NIM A12 2023 07083 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yonatan Girsang dengan NIM A12 2023 07075. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi apa itu Brasku? Brasku merupakan sebuah sistem digital pertanian berbasis IoT dan AI yang dirancang khusus untuk mendukung budidaya padi bioselin di wilayah pesisir yang terdampak salinitas tinggi. Brasku berfokus pada pemantauan kondisi lahan secara real-time seperti tingkat salinitas, pH tanah, dan unsur hara melalui IoT yang terintegrasi dengan peta digital. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan AI untuk mendeteksi anomali, memberikan peringatan dini, serta membantu pengambilan keputusan budidaya secara cepat dan berbasis data. Baik, pendahuluan. Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem IoT dan AI untuk memantau pertumbuhan padi biosolin secara real-time di wilayah pesisir. Platform ini membantu petani mengelola lahan terdampak salinitas melalui pemetaan, pencatatan budidaya, dan transparansi produk dengan QR code. Proyek ini dilatar belakangi oleh masalah salinitas lahan pesisir yang menurunkan produktivitas pertanian dengan metode design thinking. Brasfood kembangkan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Tujuan utamanya, meningkatkan produktivitas padi biosolin melalui pemantauan real-time, meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi budidaya dan branding produk, serta mendukung ketahanan pangan nasional di wilayah pesisir. Pendekatan manajemen proyek. Pendekatan manajemen proyek ini pada pengembangan aplikasi Brasku menggunakan pendekatan iteratif berbasis design thinking yang dipadukan dengan prinsip manajemen proyek terstruktur. Pendekatan ini dipilih karena proyek melibatkan pengguna dengan literasi teknologi yang beragam. Di sini bisa dilihat ada gambar design thinking. Yang pertama ada empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat ada prototype, serta yang kelima ada testing. Design thinking ini digunakan untuk memastikan solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani, secara bertahap dan berorientasi pada pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan lebih mudah digunakan, efektif, dan berdampak besar bagi petani. Tahapan utamanya ada 5. Yang pertama ada tahap initiating, yaitu dengan mengidentifikasi seluruh stakeholder yang terlibat, serta menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek agar arah pengembangan menjadi jelas. Yang tahap kedua ada tahap planning, yang berfokus pada penyusunan rencana kerja secara rinci meliputi pembagian tugas melalui WBS. Yang ketiga, tahap executing merupakan fase pelaksanaan di mana pengembangan modul sistem, integrasi teknologi IoT, serta pelatihan pengguna dilakukan sesuai rencana. Yang keempat, tahap monitoring dilakukan secara paralel untuk memastikan kualitas tetap terjaga melalui pengujian, pengelolaan defect, dan pengawasan progres. Yang terakhir, tahap closing dengan melakukan UAT, serah terima sistem kepada pengguna, serta hasil evaluasi proyek untuk menilai keberhasilan dan mengambil pelajaran bagi pengembangan selanjutnya. Ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek Brasku disusun untuk memberikan batasan yang jelas mengenai aktivitas, fitur, dan hasil yang akan dicapai dalam pengembangan sistem. Ruang lingkup Brasku ada 4. Yang pertama ada pengembangan sistem, fitur utama, teknologi yang digunakan, serta penggunaan sistem. Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sensor lapangan. Penyediaan fitur utama seperti pemetaan lahan, pencatatan aktivitas budaya, dan transparansi produk melalui QR code. Selain itu, proyek memanfaatkan teknologi IoT dan AI untuk membantu kondisi lahan secara real-time dan memberikan analisis data kepada petani. Pengguna sistem difokuskan pada petani biosolin sebagai pengguna utama, serta konsumen sebagai penerima informasi produk. Daftar kegiatan penting atau milestone list. Milestone yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan perencanaan awal.
Untuk deskripsinya, analisis user persona, survei lapangan, kemitraan dinas petani, dan identifikasi masalah penggunaan. Target complaint date-nya itu tanggal 10 bulan 2 Februari tahun 2025. Aktual date-nya 31 Maret 2025. Yang kedua ada perencanaan dan prototyping sistem. Deskripsinya desain UI UX, arsitektur IoT AI, pembuatan prototipe interaktif, dan integrasi awal fitur. Target complaint date-nya tanggal 1 bulan Maret 2025. Aktual date-nya 31 Mei 2025. Yang ketiga, implementasi dan integrasi IoT. Deskripsi pemasangan sensor gateway, uji fungsionalitas lapangan, dan integrasi data real time. Target komplain date-nya tanggal 1 bulan 6 2025. Actual date-nya tanggal 31 bulan 7 2025. Pengujian dan validasi testing. Usability testing, unit atau integrasi tes, UAT, validasi QR code, dan mitigasi risiko awal. Target komplain date-nya tanggal 1 bulan 8 2025. Aktual date-nya tanggal 30 bulan 9 2025. Yang terakhir ada pelatihan, go live, dan evaluasi. Deskripsinya pelatihan petani, serah terima, monitoring pilot, review risiko akhir, dan laporan penutup. Target komplain date-nya tanggal 1 bulan 10 2025. Aktual date tanggal 31 bulan 12 2025. Selanjutnya ada struktur rincian kerja atau work breakdown structure. Rencana kegiatan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tahapan pelaksanaan proyek Brasku secara terstruktur dan sistematis. 1.0 yaitu perencanaan proyek yang dilakukan 3 minggu. 1.1 analisa kebutuhan pengguna yang dilakukan pada minggu pertama dan studi lapangan dan pemetaan lahan. 1.3 kerjasama dengan Dinas Pertanian yang dilakukan dari minggu pertama sampai minggu ketiga. 2.0 desain sistem yang dilakukan pada bulan Maret. 2.1 desain UI UX dilakukan pada minggu pertama sampai minggu keempat. Yang 2.2 arsitektur aplikasi dilakukan pada minggu pertama hingga minggu ketiga. 3.0 pengembangan. 3.1 pengembangan aplikasi mobile yang dilakukan pada bulan April sampai bulan Juli. 3.1 pengembangan aplikasi mobile. 3.2 integrasi sensor IoT. 3.3 implementasi fitur AI dan notifikasi. Dan 3.4 setup server backend. Selanjutnya 4.0 pengujian. 4.1 unit test dan integrasi. 4.2 usability testing. 4.3 uji lapangan. 5.0 implementasi dan pelatihan. 5.1 pemasangan perangkat IoT. 5.2 pelatihan petani. 5.3 serah terima sistem. 6.0 evaluasi dan penutupan. 6.1 monitoring kerja. 6.2 laporan akhir. 6.3 perbaikan. Selanjutnya rencana manajemen biaya. Berikut tabel anggaran biaya dari aplikasi pengembangan aplikasi Brasco. Yang pertama ada project manager, unitnya bulan, perkiraan biayanya 3 juta di 550.000, anggarannya 4 juta rupiah, jumlah totalnya 7.550.000. Yang kedua ada sistem analisis, unitnya bulan, perkiraan biaya 3 juta, anggarannya 4 juta, jumlah totalnya 7 juta rupiah. Yang ketiga UI UX designer, unitnya bulan, perkiraan biaya 3 juta, anggaran 4 juta, total keseluruhan 7 juta. Yang keempat ada mobile app developer, unitnya bulan, perkiraan biayanya 3.500.000 rupiah, anggarannya 4 juta, totalnya 7.500.000 rupiah. Yang kelima ada backend developer, unitnya bulan, perkiraan biayanya 3.500.000, anggarannya 4 juta, jumlah totalnya 7.500.000. Yang selanjutnya ada IoT, unitnya juga sama bulan, perkiraan biayanya 3.100.000, anggarannya 4 juta, jumlah total keseluruhan 7.100.000. Yang ketujuh ada AI atau data analis, unitnya bulan, perkiraan biayanya 3.100, anggarannya 4 juta, totalnya ada 4.3.100. Yang kedelapan ada perangkat IoT atau sensor, unitnya berupa unit,
Perkiraan biayanya 7.500.000, anggarannya 10 juta, jumlah totalnya 17.500.000. Yang ke-9 ada server atau cloud, unitnya paketan, perkiraan biayanya 15.500.000, anggarannya 20 juta, total keseluruhan 35.500.000. Yang ke-10 ada usability testing, unitnya berupa paket, perkiraan biayanya 9.300.000, anggarannya 10 juta, jumlah totalnya 19.300.000. Yang 11 ada pelatihan petani, unitnya paket, perkiraan biayanya 1 juta, anggaran 2 juta, jumlah totalnya 3 juta. Yang terakhir dokumentasi dan laporan, perkiraan biayanya 1.500.000, anggarannya 1.500.000, jumlah totalnya 3 juta. Untuk total keseluruhan perkiraan biayanya ada 54.453.100.000, anggarannya 71.500.000, jumlah keseluruhannya ada 125.125.953.100, total budgetnya ada 250 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indra Haryana. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada rencana manajemen jadwal. Rencana manajemen jadwal atau schedule management plan disusun untuk mengatur dan mengendalikan serta memantau waktu pelaksanaan proyek dalam pengembangan aplikasi Brasku. Pertama ada tahap inisiasi, yaitu aktivitas utamanya ada studi kebutuhan, identifikasi stakeholder dengan durasi 2 minggu, dan yang kedua ada perencanaan dengan aktivitas utama yaitu penyusunan, scope, jadwal, dan anggaran, durasi 2 minggu. Yang ketiga ada desain, aktivitas utamanya yaitu UI UX dan arsitektur sistem dengan durasi 3 minggu. Yang keempat ada pengembangan, yang aktivitas utamanya adalah mobile apps, backend atau IoT dan pelaksanaan pelaksanaan AI dan dengan durasi 8 minggu. Yang kelima ada pengujian, aktivitas utamanya ada usability testing atau bug fixing dengan durasi 3 minggu. Yang kelima ada implementasi, yang keenam ada implementasi, yaitu aktivitas utamanya yaitu deploy sistem dan pelatihan petani dengan durasi 2 minggu. Dan yang terakhir ada evaluasi, aktivitas utamanya yaitu dokumentasi dan laporan akhir dengan durasi 2 minggu. Selanjutnya masih dalam bab rencana manajemen kualitas, itu adalah standar label dan ketahanan. Di sini kami menguji yaitu jenis labelnya itu label ladang dengan lokasi penandaan area, bahannya VC outdoor dengan ketahanan 6 sampai 12 bulan, dan yang kedua ada QR panen dengan lokasi kemasan pada beras. Bahannya itu food grade dan laminasi dengan ketahanan kurang lebih dari 30 hari. Dan yang terakhir ada QR identifikasi lahan dengan lokasi tiang lahan dengan bahan filin tahan UV. Tahan dari sinar UV dengan ketahanan kira-kira 12 bulan atau 1 tahun. Uji ketahanan air laut, UV, debu, grosolin minimal 90% terdeteksi. Selanjutnya ada rencana manajemen, masih di rencana manajemen kualitas, yaitu kriteria pengujian kualitas. Level yang pertama ada unit testing dengan tanggung jawabnya yaitu developer. Tujuannya untuk memastikan setiap modul aplikasi Brasku berjalan dengan benar. Contoh ujinya yaitu menyiapkan data rekamku, yaitu berupa aktivitas tanam, pupuk, dan panen. Dan yang kedua ada integrasi dengan tanggung jawab QA atau dengan tujuan itu memastikan sensor IoT, server, dan aplikasi saling terhubung dengan baik. Contoh ujinya itu pengujian data salinitas dari sensor ke dashboard aplikasi. Ketiga ada field test dan tanggung jawab tim lapangan. Tujuannya untuk menguji sistem langsung di lahan pesisir. Contoh ujinya melihat data pertumbuhan padi biosalin di aplikasi saat di sawah atau di lapangan. Yang keempat ada security. Tanggung jawabnya yaitu security engineering. Tujuannya untuk melindungi data petani dan hasil panen dari manipulasi. Contoh ujinya itu simulasi percobaan perubahan data hasil panen secara ilegal. Yang terakhir ada load test atau dengan tanggung jawab developer dengan tanggung jawab developer tujuannya untuk memastikan sistem stabil saat banyak pengguna. Contoh ujinya itu 500 petani mengakses peta lahan QR code secara bersamaan. Selanjutnya ada masih di rencana manajemen kualitas dengan test case pengujiannya. Yang pertama ada dengan TCID 01, yaitu modulnya itu rekamku. Langkah singkatnya itu input data, simpan dan cek riwayat. Expect result yang dihasilkan adalah data tersimpan dan ditampilkan hasilnya lulus.
Kedua ada TCI dengan ID 02 yaitu modulnya sensor IoT. Langkah singkatnya itu sensor dikirimkan ke server dan diterima, kemudian aplikasi menampilkan. Expecting resultnya itu delay kurang lebih 10 detik, data akurat, lulus. TC03 lapangan, modul lapangan. Langkah singkat itu membuka aplikasi, cek data dan scan QR. Excited result yaitu data dan QR code terbaca, lulus. Dan yang keempat dengan TCI di 04 yaitu kemasan, dengan langkahnya itu mengakses secara ilegal dan sistem memblokir. Expecting resultnya itu akses ditolak, hasil lulus. Dan yang kelima ada dengan CCI di 05 yaitu modul performa. Langkahnya itu mengakses 500 user secara bersamaan dengan expected result, sistem stabil, hasil lulus. Selanjutnya ada rencana manajemen sumber daya manusia. Rencana manajemen sumber daya manusia dalam proyek Brasku disusun untuk memastikan seluruh anggota tim dapat bekerja secara terorganisir dan sesuai dengan perannya masing-masing. Setiap anggota dipilih berdasarkan keahlian yang relevan. Kenapa dibutuhkan? SDM penting karena mereka lah yang merancang, mengerjakan, dan memastikan keberhasilan proyek. Tanpa SDM yang tepat, teknologi dan rencana yang baik tidak akan berjalan maksimal. Yang selanjutnya ada struktur organisasi yang dimiliki oleh Brasku yang dipimpin oleh project manager dengan kerjasama dari sistem analis, UI UX designer, QR atau testing, trainer, mobile development, backend development, IoT engineer, dan AI data analis. Struktur organisasi proyek Brasco terdiri dari project manager sebagai pengelola proyek, serta tim teknis yang meliputi sistem analis, UI designer, mobile development, backend developer, IoT engineer, serta AI atau data analis. Kualitas sistem dijamin oleh QR tester, sementara trainer petani bertugas melatih pengguna. Seluruh tim bekerja secara kolaboratif untuk memastikan proyek berjalan efektif dan sesuai kebutuhan petani. Selanjutnya ada materi tanggung jawab, peran dan tanggung jawab yang ada pada manajemen Brasku. Yang pertama ada aktivitas proyek dengan kode I, kemudian SA dengan kode R, UI UX C, developer I, IoT I, AI I, QR I, dan trainer C. Semua peran ini sudah terjalin dan perannya sudah dijalankan masing-masing oleh semua anggota dan struktur organisasi yang ada di dalam Brasku. Untuk keterangannya sendiri, untuk bagian R, yaitu pelaksana tugas, yang untuk bagian A, accountable atau penanggung jawab utama, sedangkan yang C adalah pihak yang dikonsultasikan, dan yang terakhir ada I, informed, yaitu pihak yang diberi informasi. Next. Yang selanjutnya ada rencana manajemen staff, stepping management plan. Kebutuhan 10 orang, 3 developer, 2 desain, 2 spesialis, 2 lapangan, dan 1 PM, project manager. Akuisisi, rekrutmen internal, eksternal, kontrak 6 bulan, pelatihan, yaitu workshop design thinking dan IoT 2 hari, retensi insentif kinerja, evaluasi bulanan, dan release end of project dan handover knowledge. Yang dengan resource histogramnya itu bulan dengan resort Instagramnya itu bulan Februari developer desainer developer 2 desainer spesialis lapangan desainer spesialis 11 dan lapangan 2. Maret developer 3 desainer 2 dan spesialis dan lapangan 1 dan 2. April 3 desainer 2 spesialis 2 dan lapangan 1. Mei developer 3 desain 1 spesialis 2 lapangan 2. Juni developer 2 desainer 1 spesialis 2 lapangan 2. Juli semua baik developer desainer spesialis lapangan semuanya 1. Next, berikut gambaran resource histogram yang lebih jelas. Histogram ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang digunakan dalam proyek dari Februari hingga Juli berdasarkan 4 peran yang dipilih dengan penjelasan per bulannya, yaitu Februari total ada 6 orang karena proyek baru dimulai, jadi tim masih fokus pada persiapan awal. Maret 8 orang. Kenapa? Karena tim bertambah karena mulai masuk ke tahap pengembangan. Dan yang keempat masih stabil dengan 8 orang. Nanti pas proyek sedang ramai dan hampir semua peran terlihat penuh. Dan yang di bulan Mei juga masih stabil 8 dengan pengembangan dan pengujian masih berjalan, jadi kebutuhan SDM tetap tinggi. Dan yang di bulan Juni ada 7 orang. Kerjaan utamanya mulai selesai, tim mulai dikurangi, dan yang di bulan terakhir ada di bulan Juli dengan sisa 4 orang. Proyek hampir selesai, hanya tim inti yang masih aktif.
Kesimpulan dari proyek Brasco adalah menggunakan pendekatan design thinking dan manajemen proyek terstruktur untuk mengembangkan sistem berbasis IoT bagi petani pada biosalin. Ruang lingkup, sumber daya, dan kualitas dikelola secara bertahap dengan jumlah tim yang menyesuaikan setiap fase proyek. Pendekatan ini memastikan proyek berjalan efektif dan sesuai tujuan. Ringkasan untuk strategi utamanya yaitu proyek Brasco menerapkan strategi berbasis dengan memanfaatkan IoT dan AI untuk pemantauan lahan serta mengelola SDM dan jadwal secara bertahap sesuai fase proyek. Untuk langkah selanjutnya, di sini kami melaksanakan pengembangan sistem Brasku sesuai rencana yang telah dibuat, dimulai dari pengembangan prototipe, integrasi IoT dan AI, pengujian sistem dengan petani hingga implementasi dan evaluasi pengguna di lapangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.